Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa kembali bersama saya, Fadli, di program Dialectic Channel. Kali ini kami akan mengangkat sebuah tema yang menjadi keresahan tentang fenomena perpustakaan yang selalu dijadikan tempat buangan karyawan atau staf bermasalah. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komentari YouTube Dialectic Channel ini supaya semakin berkembang. Saya butuh uang untuk beli beras dan susu anak. Penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Profesor Stephen Komarudin, seorang pustakawan profesional. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penyampaian dari Profesor Stephen Komarudin. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Stephen Komarudin, saya seorang pustakawan. Sebelum melanjutkan materi ini, alangkah baiknya teman-teman semua bisa support channel YouTube ini dengan mensubscribe YouTube Dialectic Channel, komentari dan share ke keluarga, sahabat, dan tetangga Anda. Baik, materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang fenomena perpustakaan yang selalu dijadikan tempat penampungan karyawan atau staf bermasalah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita kupas tuntas. Di sudut suatu lembaga atau institusi pendidikan yang sunyi, berdiri bangunan pusat informasi dan pengetahuan yang disebut perpustakaan. Gedung megah dengan rak-rak tinggi penuh buku, namun justru lebih dikenal sebagai tempat pembuangan. Bukan buku-buku usang yang dibuang ke sini, melainkan orang-orang. Staf dari berbagai departemen yang dianggap tidak cocok, terlalu ribut, terlalu idealis, atau bahkan dicap sebagai biang kerok. Mereka semua akan berakhir di sini, berakhir di perpustakaan. Dipindahkan dengan diam-diam dengan alasan penugasan khusus. Mereka yang datang atau dipindahkan ke perpustakaan ini bukan karena cinta pada literatur apalagi ahli di bidangnya, tapi karena dipaksa dan terpaksa. Cukup sering kita membaca kabar tentang pegawai atau pejabat bermasalah yang malah dimutasi ke bagian perpustakaan. Beberapa tahun ke belakang ada informasi dari wilayah Depok, seorang guru dimutasi ke bagian perpustakaan karena mengkritik pengelolaan sekolah. Saya juga mendapat informasi dari salah satu sahabat atau rekan saya yang bekerja di salah satu perguruan tinggi di kota Bandung, bahwa ada beberapa staf atau karyawan yang dimutasi atau dipindahkan ke perpustakaan karena terlibat korupsi atau penyelewengan jabatan, dan beberapa kasus tentang seorang karyawan yang mempunyai attitude atau sikap kurang baik dan temperamen itu pun dipindahkan ke perpustakaan. Dan ada lagi kasus dari salah satu daerah di Sulawesi karena persaingan pilkada, seorang pejabat yang hendak menantang incumbent dimutasi ke bagian perpustakaan. Bahkan di beberapa tahun yang lebih lama lagi, termasuk di Jakarta, ada seorang guru yang melakukan hukumannya pun dipindah ke bagian perpustakaan. Sungguh ironi bukan? Ini situasi yang tidak ideal. Perpustakaan dibayangkan sebagai tempat buangan, bahkan tempat hukuman. Citra negatif seperti ini mesti dikikis sesegera mungkin. Perpustakaan bukanlah gudang tua yang tak berguna, tempat membuang barang-barang yang tak terpakai. Perpustakaan adalah tempat penting, tempat yang sangat strategis, yang tidak seharusnya diperlakukan buruk oleh oknum-oknum pegawai buangan. Perpustakaan berhak mendapatkan orang-orang terbaik dengan ilmunya, pantas mendapatkan orang-orang yang berdedikasi dan berpengetahuan. Momen ini sangat ingin saya maksimalkan untuk menegaskan sekali lagi pentingnya peran perpustakaan dalam pendidikan kita. Salah satu ukuran mutu institusi pendidikan adalah keberadaan perpustakaan yang memadai. Dan ukuran perpustakaan yang baik tidak terletak pada gedung yang megah, melainkan dari isinya. Dan isi perpustakaan yang bagus bukan hanya buku-buku, jurnal, majalah yang berlimpah, dan beragam komputer atau laptop dengan koneksi yang lancar, melainkan juga pustakawan-pustakawan yang berdedikasi, bukan mereka yang hanya menunggu gajian karena tugas dan ditugaskan di perpustakaan. Seorang pustakawan yang berdedikasi tinggi akan menghidupkan rasa ingin tahu seorang murid, mahasiswa, seorang pembaca, masyarakat di sekitarnya. Pustakawan yang berdedikasi
pada dasarnya adalah buku itu sendiri. Beberapa alasan atau faktor tentang perpustakaan yang sering menjadi tempat pembuangan karyawan atau staf bermasalah, terutama di institusi seperti kampus, sekolah, atau instansi pemerintah yang kerap menganggap perpustakaan sebagai lokasi aman untuk mengisolasi karyawan yang dianggap bermasalah. Ini terjadi karena beberapa faktor struktural dan kultural, antara lain, pertama, stigma zona sunyi yang tidak strategis. Perpustakaan dipandang sebagai unit non-urgent yang tidak berkontribusi langsung pada target finansial atau kinerja instansi. Misalnya, di sebuah kampus, bidang yang diutamakan adalah fakultas atau bagian riset, sehingga tidak mungkin karyawan bermasalah akan dimutasi ke tempat strategis, kecuali mempunyai backingan ordal atau orang dalam yang mempunyai jabatan atau disegani. Selanjutnya, karyawan bermasalah. Misalnya, karyawan yang terlalu kritis, tidak disukai atasan, atau dianggap tidak produktif, pasti dipindahkan ke perpustakaan supaya tidak mengganggu alur kerja utama. Kedua, minimnya intervensi politik. Dibandingkan bagian seperti HRD, keuangan, atau humas, perpustakaan jarang jadi ajang konflik kepentingan atau rebutan kekuasaan. Orang-orang yang dibuang ke perpustakaan dianggap tidak akan punya pengaruh lagi terhadap keputusan penting. Ketiga, tugas perpustakaan yang dianggap ringan dan monoton. Aktivitas seperti klasifikasi buku, katalogisasi buku, shelving, atau menyusun koleksi buku rak, dan atau mengurus arsip dinamis, dianggap sebagai pekerjaan pasif yang tidak membutuhkan kreativitas atau inovasi. Pimpinan lembaga tidak jarang ada yang berasumsi jika karyawan bermasalah yang dimutasi ke perpustakaan akan menjadi jinak karena tidak diberi ruang untuk berkembang dan beropini. Keempat, mekanisme hukuman yang disamarkan. Memindahkan karyawan atau staf bermasalah ke perpustakaan dianggap terlihat lebih elegan daripada harus melakukan skorsing atau pemecatan. Ini cara institusi untuk menghindari protes atau tuntutan hukum karena secara formal sang karyawan masih diberi pekerjaan. Walaupun harus mengorbankan unit atau bidang perpustakaan yang seharusnya diisi orang-orang kompeten dan berdedikasi tinggi, bukan hanya mereka yang bekerja karena sebatas penugasan dan menunggu gajian. Kelima, budaya menghindari konflik langsung. Alih-alih menyelesaikan masalah, misalnya ada suatu kasus korupsi atau permasalahan berat di suatu lembaga atau institusi pendidikan, tetapi tidak ada sanksi yang berat. Malahan, yang lebih konyolnya, pimpinan lembaga atau institusi tersebut lebih memilih melakukan pembiaran atau memendamnya dengan cara memutasi individu bermasalah tersebut ke perpustakaan. Perpustakaan dipandang menjadi seperti tempat kuburan karir. Tempat di mana orang-orang perlahan dilupakan hingga perlahan mengundurkan dirinya sendiri. Padahal di dalam hadits Muslim, bagi yang beragama Muslim sering disebutkan, hadis yang paling mendekati tentang pemberian urusan bukan pada ahlinya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang berbunyi, "Janganlah engkau menangisi agama ini, Islam, jika engkau menyerahkannya kepada ahlinya. Akan tetapi, menangislah jika engkau menyerahkannya kepada bukan ahlinya." Dalam bahasa Arab, hadis ini berbunyi, "La tabku ala din idza wallaitumuhu ahlahu walakin ibku alaihi idza wallaitumuhu ghaira ahlih." Hadis lain yang juga relevan adalah "Idza wasadal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah", yang artinya jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Hadis ini menekankan bahwa penyerahan urusan kepada yang tidak berkompeten adalah pertanda akan datangnya keburukan dan kehancuran. Perpustakaan merupakan tempat lahirnya peradaban, ilmu pengetahuan, dan jendela informasi. Perpustakaan sebagai sarana mencari referensi yang bisa mengikuti dan menyesuaikan sesuai perkembangan zaman. Lihatlah sekolah-sekolah atau perguruan tinggi favorit pasti mempunyai perpustakaan berstandar nasional atau bahkan internasional dengan kuantitas dan kualitas terbaik. Dapat dipastikan, jika sekolah atau perguruan tinggi Anda ingin memiliki image baik di masyarakat, benahilah sarana prasarana,
terutama perpustakaannya. Benahilah para SDM-nya, pilihlah SDM terbaik dan tempatkan di posisi yang sesuai bidang pendidikan dan keahliannya. Jangan malah memperbanyak SDM atau karyawan titipan. Perpustakaan bisa menjadi salah satu daya jual untuk promosi sekolah ataupun kampus, terutama bagi mereka orang tua ataupun calon siswa dan mahasiswa yang sedang mencari rujukan tempat sekolah atau kuliah. Jika Anda seorang pemimpin tertinggi di suatu lembaga pendidikan, baik tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, gunakanlah jabatan dan kewenangan Anda untuk membenahi dan bersih-bersih lembaga Anda. Benahilah perpustakaannya, benahilah SDM-nya, tempatkan segala sesuatu sesuai porsinya. Jadilah pemimpin yang amanah, sidik, dan fatonah. Baik, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kekeliruan. Jangan lupa untuk subscribe Dialektik Channel, like, komen, dan share ke keluarga, teman, dan tetangga Anda, supaya channel YouTube ini bisa semakin berkembang. Saya, Stephen Komarudin, izin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembalikan lagi ke A. Fadli. Silahkan A. Fadli. Baik, terima kasih Prof. Stephen Komarudin atas semua pemaparan materinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, amin. Saya akan mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Hadis ini berbunyi, لا تبكوا على الدين إذا وليتموه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليتموه غير أهله. Yang artinya, janganlah engkau menangisi agama ini, Islam, jika engkau menyerahkannya kepada ahlinya. Akan tetapi, menangislah jika engkau menyerahkannya kepada bukan ahlinya. Selanjutnya, إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Yang artinya, jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Hadis ini menekankan bahwa penyerahan urusan kepada yang tidak berkompeten adalah pertanda akan datangnya keburukan dan kehancuran. Dari kedua hadis tersebut dapat dikorelasikan ke perpustakaan. Jika suatu perpustakaan diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten, maka tunggulah kehancurannya. Demikian rangkaian acara program hari ini. Jangan lupa subscribe Dialektik Channel, like, komentari, dan share. Saya butuh uang untuk beli susu anak. Saya A.A. Fadli, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.